Penolakan warga bukan berarti warga anti pembangunan, tetapi warga sedang mempertahankan hak konstitusionalnya. Kasus Rempang menunjukkan bahwa pemerintah memang punya orientasi yang selalu kuat untuk keberpihakannya kepada kelompok-kelompok investor. Pemerintah lupa bahwa masyarakat-masyarakat kampung tua di Pulau Rempang, di Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru itu mayoritas sudah memiliki surat keterangan tanah sejak 1930 dan 1980. Surat keterangan tanah itu adalah bukti penguasaan riwayat tanah warga Rempang. Justru anehnya, ketika masyarakat sejak sebelum merdeka sudah menguasai tanah dan tumbuh berkembang, di Pulau Batam justru dianggap tidak memiliki hak atas tanah. Justru BP Batam yang datang belakangan, investor, PT Meg, dan lain sebagainya, itu justru diprioritaskan dan dianggap bahwa wargalah yang menjadi tamu dan harus keluar dari Pulau Rempang. Inilah yang paling aneh dalam sistem agraria di Indonesia. Padahal kalau kita setia kepada Undang-Undang Pokok Agraria, UU-PA memandatkan siapa yang paling berhak atas tanah adalah warga negara Indonesia yang punya itikat baik untuk mengusahakan dan menguasai tanah, menjaga kesuburannya, dan yang sudah bertempat tinggal, tumbuh berkembang puluhan tahun bahkan sebelum merdeka, adalah bukti nyata sejarah penguasaan tanah oleh warga Rempang. Jadi bukan HPL, bukan HGU, bukan HGB, atau pelepasan kawasan hutan yang tiba-tiba mengklaim bahwa Pulau Rempang dan sebagian Pulau Batam itu adalah kawasan hutan. Dan kemudian yang termutakhir adalah kita tahu tahun 2021 pemerintah menetapkan PP 41 2001 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang di dalamnya memperluas kewenangan BP Batam perihal perizinan yang berlaku di kawasan Batam, Bintan, dan Karimun, yaitu salah satunya menerbitkan izin usaha kawasan industri penanaman modal asing. Pada tanggal 30 Desember kita juga ingat bagaimana pemerintah bersama DPR RI mengesahkan Perpu Cipta Kerja yang memperkuat kedudukan hak pengelolaan HPL sebagai hak atas tanah bagi pemerintah dan pihak ketiga yang ditunjuk, sehingga memungkinkan BP Batam dapat bekerjasamakan HPL ini dengan pihak-pihak lainnya. Kemudian pada 12 April 2023, Menko Perekonomian meluncurkan Rempang Eco City di Jakarta. 20 Juli, Kementerian Kehutanan melepaskan 7.572 hektar kawasan hutan kepada BP Batam melalui keputusan Menteri LHK SK 785 tahun 2023. Sebelumnya 26 Mei, Tommy Winata bersama Sinji Group bertemu dengan Menko Maritim dan Investasi. 28 Juli, PT Meg menandatangani perjanjian dengan Sinji Group di hadapan Presiden. Tanggal 22 Agustus, Wali Kota Batam bersama Kepala BP Batam menyampaikan rencana relokasi masyarakat yang akan terdampak pembangunan proyek Eco City ini. Kemudian 28 Agustus, Menko Perekonomian menetapkan kawasan Rempang Eco City sebagai PSN. Dan kemudian 6 September mulai bergulirlah isu bahwa masyarakat harus mau direlokasi. Jadi kita bisa melihat kasus Rempang ada konflik agraria struktural karena berdampak secara luas dan diakibatkan oleh keputusan-keputusan pejabat publik, kementerian dan lembaga yang secara sistematis dan terstruktur hendak mengeluarkan rakyat warga Rempang dari wilayah hidupnya, dari Pulau Batam. Dengan tata cara yang semacam itu, terjadi sebenarnya kesalahan dari negara bagaimana menghapus hak warga Rempang terhadap hak atas tanah dan sumber agraria lainnya. Timbulnya hak pengelolaan di Pulau Rempang tentu menimbulkan cacat administratif. Kenapa? Karena seharusnya ketika sudah dihuni oleh masyarakat yang bahkan kampung-kampung tua itu telah ada sebelum zaman kemerdekaan, seharusnya tidak timbul HPL.
Kemudian juga yang menjadi anehnya, kenapa tiba-tiba ada klaim kawasan hutan di mana warga sudah tumbuh dan berkembang di sana. Kawan-kawan semuanya, dari situlah bisa dilihat bahwa keberpihakan negara, dalam hal ini pemerintah, tetap mengedepankan kepentingan investasi skala besar, kepentingan para investor. Justru menjadi aneh karena BB Batam dan investor seperti Xinji Group ini baru datang belakangan, PT Meg ini baru datang belakangan. Kenapa justru warga yang menjadi warga negara yang tidak punya hak atas tanah? Dan yang disayangkan adalah cara-cara penanganannya yang masih represif dan brutal. Sampai sekarang masih ada warga yang ditahan. Dan narasi-narasi tentang provokator, tentang anti pembangunan ini terus-menerus disebarluaskan sebagai upaya untuk meredam perjuangan warga Rempang. Kalau kita mengingat kawan-kawan semuanya, jika dihitung dari sejak kejadian Rempang sampai dengan tahun 2020, artinya sudah ada 73 ledakan konflik agraria di seluruh wilayah Indonesia yang diakibatkan oleh proyek strategis nasional. Beberapa PSN yang menyebabkan konflik agraria, misalnya di tahun 2021 seperti Sirkuit Mandalika, Kawasan Ekonomi Khusus Jaya Integrated Industrial di Gresik, PLTA di Pinrang, Food Estate di Sumatera Utara, Waduk Lambo di NTT, pembangunan PLTU Muna, proyek cetak sawah baru di Pulau Pisang, Kalimantan, proyek Ibu Kota Negara IKN, tambang pasir Royal Bongkalis di Sulawesi Selatan, kemudian juga KSPN atau pariwisata premium di Pulau Komodo. Itulah proyek-proyek strategis nasional yang telah menyebabkan konflik agraria dan menyebabkan penggusuran skala nasional. Kita harus menyatakan tidak pada proses-proses yang memaksakan, pada proses-proses yang manipulatif, yang menganggap rakyat adalah pendatang, yang menganggap investor adalah yang paling utama. Ini adalah dampak Undang-Undang Cipta Kerja yang paling mutakhir. Bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja dirumuskan sedemikian rupa untuk memuluskan proses-proses pengadaan tanah bagi kelompok-kelompok investasi skala besar, bagi badan-badan usaha skala besar. Dan Rempang adalah korban berikutnya. Bercermin dari kejadian Rempang dan dampak yang diakibatkannya, pihak yang paling bertanggung jawab dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia. Presiden harus mencabut proyek strategis nasional yang berkaitan dengan pengembangan Pulau Batam, secara khusus Rempang Eco City. Kemudian, Menteri Agraria Tata Ruang dan Menteri Kehutanan juga harus memperjelas duduk perkara status hak atas tanah di Pulau Batam dengan mengedepankan penguasaan tanah dan pemilikan tanah bagi warga Rempang yang sudah beranak pinak bergenerasi hidup sejak sebelum alam kemerdekaan. Akui kampung-kampung tua itu bersama warganya yang mempunyai tanah, bukan investor, bukan BP Batam dan PT Meg yang datang belakangan. Kemudian kita juga harus mendesakkan agar kawan-kawan yang masih bertahan untuk segera dibebaskan tanpa syarat dan dipulihkan nama baiknya beserta hak-haknya sebagai warga negara. Dan kita juga harus menuntut agar pemerintah menghentikan proses-proses pendekatan-pendekatan penanganan konflik agraria yang masih mengedepankan tata cara intimidasi, tata cara represif, mengerahkan aparat keamanan untuk menghadapi warga. Penolakan warga harus disikapi secara bijak dan terbuka. Untuk itulah, pemerintah tidak boleh defensif atau merubah narasinya seolah-olah warga tidak punya hak sama sekali, bahwa warga sudah setuju dan seterusnya. Untuk itu kawan-kawan semuanya, kita berharap selebihnya adalah tentang pemulihan mental dari warga Rempang yang sudah mengalami intimidasi dan represi.